Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rima dan teman-teman JC yang udah ngundang saya. Insya Allah di sini kita akan coba sebenarnya berdiskusi sih lebih tepatnya, lebih enaknya tentang data analytics ya, data analytics dan gimana caranya kita bisa mengutilize data analytics ini untuk nge-track gitu ya, app kita tuh seperti apa behaviornya. Nah, ini bisa di next. Belum. Nah, insya Allah di selama mungkin 1,5 jam atau 2 jam ke depan itu kita akan ngomongin berbagai macam hal gitu ya. Nextnya. Nah, kira-kira ada 4 topik lah. Yang pertama kita akan coba ngebahas dulu secara basic apa sih data analisis itu. Mungkin teman-teman nggak semua backgroundnya data analis kan ya, atau nggak semua analytics itu. Jadi saya akan coba secara basic ngejelasin sebenarnya data analytics itu apa sih, analytics itu apa, dan seberapa penting sih analytics ini di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, kita sebelum masuk ke dashboard ya, kita coba bedah dulu nih, apa sih itu matrix gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar apa itu matrix dan apa itu OKR atau KPI gitu ya. Yang ketiga, kita baru masuk ke Nah, yang ketiga kita coba masuk ke dashboard atau data visualization. Dan yang terakhir mungkin ada studi kasus dari company saya sendiri yaitu Hijrah. Nanti saya akan coba share beberapa sudut pandang terkait topik ini dan implementasi di Hijrah itu seperti apa sih gitu. Kita mulai. Next. Nah, ini udah dijelasin ya insyaallah. Ya alhamdulillah saya udah 9 tahun kira-kira berkarir di bidang data. Dari awal jurusan Fasilkom UI, Institut Informasi, tesis saya juga di bidang data, kemudian mostly di bidang startup gitu ya, jadi startup semua dan teknologi semua, jadi dekat sekali dengan aplikasi gitu, dekat sekali dengan produk lah, semuanya punya produk gitu ya, Traveloka punya mobile app-nya, kemudian Gojek juga ada, ya teman-teman bisa pakai sendiri, Warung Pintar juga masih ada sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang di fintech yaitu Alami atau Hijrah. Next ya. Nah, kita mulai ke topik yang pertama. Next. Nah, sebenarnya apa sih data gitu ya? Apa sih data analytics? Seperti yang kita tahu ya, data itu new oil gitu ya. Jadi bahasanya apa ya? Ya, yang kalau dulu mungkin minyak adalah salah satu aspek terpenting, yang sekarang itu data gitu. Jadi kalau ada satu fakta yang mengatakan bahwa data yang dikumpulkan dari sebelum Masehi bahkan sampai 2004 itu di-compare sama data dari 2005 sampai 2004 tahun kalau nggak salah, 2005 sampai 2009 itu masih lebih banyak data 4 tahun itu gitu dibanding data sebelumnya 2004 sampai sebelum Masehi. Jadi begitu banyak data yang berseliweran gitu di dunia ini, bahkan ya kalau di-compare sekarang jauh ya lebih banyak. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah poin analytics. Apa sih analytics? Nah, di sini bilang analytics adalah gimana caranya kita bisa mengoptimize performance dari perusahaan dan bisa menghasilkan sebuah decision gitu ya. Decision itu apa? Keputusan. Jadi data ini single point itu cuma data gitu. Bisa di koran, ya kan? Bisa ada di internet. Tapi analytics ini yang berkemampuan untuk mengubah data menjadi sebuah decision gitu. Mengubah data tadi menjadi sebuah informasi yang bisa menjadi pengubah strategi dari perusahaan, bisa mengubah strategi perusahaan, bisa mencapai profit dan lain-lain. Next. Nah, setidaknya ada 3 hal penting kenapa data analytics ya khususnya, itu penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk perusahaan itu better targeting. Apa sih better targeting itu? Ya, perusahaan itu kan didesain untuk mencapai profit lah. Nah, untuk mencapai profit itu butuh apa ya? Targeting yang benar gitu, marketing yang efisien. Kita harus tahu customer kita itu siapa. Kita harus tahu potensial market kita itu seperti apa. Nah, dengan data itu bisa memudahkan targeting kita. Jadi, ya kebayang ya. Jadi di suatu company teman-teman butuh data untuk hal yang pertama tuh importance-nya adalah targeting teman-teman. Nah, yang kedua cost efisiensi gitu. Jadi
jangan cuman iklan di mana-mana gitu ya, ngeluarin cost di mana-mana, tapi hasilnya nggak ada gitu. Nah, yang dengan data, hal yang kedua bisa dihindarin, karena kita bisa tahu bagian mana yang boros, bagian mana yang profit gitu ya. Jadi kita bisa meng-cut yang boros dan mengalokasikannya ke yang profit gitu. Nah, ini disebut dengan cost efficiency. Dan yang ketiga adalah inovasi. Jadi part ini yang mungkin nanti akan kita bahas di sini yang lebih dalam. Karena dengan data itu bisa menghasilkan inovasi. Inovasi apa? Inovasi fitur-fitur di mobile app. Fitur apa sih yang customer kita senengin? Kemudian tampilan seperti apa yang customer kita lebih nyaman gitu ya. Atau bahkan flow seperti apa yang customer kita tuh sering banget pakai. Nah, ini tiga hal ini nih. Dan yang terakhir inovasi ini yang paling penting. Nextnya. Tadi importance-nya, why-nya. Nah, ini impact-nya. Kalau kita pakai data analytics dengan benar, maka akan terjadi 4 hal ini. Yang pertama, ya udah pasti akan nge-improve decision making dari perusahaan itu sendiri. Bener dong? Tadi data tujuannya untuk decision making, teman-teman ngolah data dan dipakai untuk berbuat sesuatu gitu ya, decision making, entah itu cost efficiency, entah itu targeting yang benar, baik, otomatis decision making teman-teman dan perusahaan akan lebih baik. Yang kedua, more effective marketing, sama yang tadi dibilang yang nomor 1 tadi. Yang ketiga, customer experience. Ini hasil dari inovasi yang tadi gitu ya. Dari inovasi yang tadi dibuat improve mobile app kita, kemudian jadilah experience-nya lebih baik gitu ya. Nah, dan yang terakhir efisien di operation. Jadi yang keempat adalah part of efisiensi. Kita bisa meng-cut sebagian besar hal-hal yang tidak perlu dikeluarkan untuk menjadi lebih efisien dan lebih profit. Jadi ya kebayang ya. Dan di data analisis sendiri terbagi lagi nih beberapa hal gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang berkarir data atau yang belum pernah dengar data. Nah, ini share garis besarnya. Jadi ada descriptive analysis, ada diagnostic analysis, ada predictive analysis, ada prescriptive analysis. Jadi data analis, data scientist itu satu jalur ternyata. Yang paling besar dan yang paling besar dan yang paling bawah itu yang deskriptif, itu yang paling simple yang bisa teman-teman jawab, yaitu menjawab what's happening in my business gitu. Apa sih yang terjadi di bisnis saya? Itu bisa dijawab dengan deskriptif analisis tadi, yaitu menjawab what-nya gitu ya. Nah, deskriptif itu ya komprehensif, akurat, and live data, dan perlu efektif visualisasi. Jadi di deskriptif ini biasanya yang dipakai adalah simple statistik. Jadi kayak average, kayak modus, median, dan lain-lain. Kemudian masuk ke diagnostik, yaitu why. Jadi yang terjadi, tadinya what gitu ya, apa yang terjadi, dan why-nya, kenapa ini bisa terjadi. Dan di why ini, dia diagnosis ini lebih di drill down lagi. Jadi nggak cuma ngelihat what-nya, tapi juga bisa kita tahu nih, ternyata sebabnya apa gitu ya. Ternyata kenapa app kita tuh down banget nih user kita, kenapa nggak balik lagi di kita di bulan depan. Nah, ini kita drill down dengan yang kedua, diagnostik ini. Yang ketiga, prediktif. Nah, ini mulai data scientist. Nah, kalau teman-teman pernah dengar data scientist, ini part di prediktif dan preskriptif ini. Jadi, ability untuk ngepredik. Jadi, dia nggak cuma tahu why-nya, tapi juga bisa, ya ibaratnya bukan cenayang ya, tapi bisa mempredik apa yang akan terjadi di masa depan dengan data-data yang pasnya, data-data sebelumnya. Jadi prediktif adalah mempredik. Jadi bisnis ya ibaratnya kayak teman-teman kerja di Tokopedia, kemudian revenue tiap bulan kita tahu berapa gitu ya, dan kita bisa ngepredik di tahun depan berapa sih revenue Tokopedia. Nah, itu bisa pakai prediktif. Dan yang terakhir adalah preskriptif, what I need to do, lebih detail lagi gitu ya. Jadi nggak cuma ngepredik, tapi juga bisa kasih rekomendasi gitu ya. Sebaiknya kita tuh ke arah mana jalannya gitu. Jadi itu yang paling tinggi lah hierarki dari term data analytics ini. Jadi kalau kita kulitin lagi ini data analytics, ada banyak sebenarnya.
Dan dari deskriptif, ngejawab what-nya, apa yang terjadi, dari diagnostik, why-nya, dari prediktif, what's likely to happen, forecasting, dan lain-lain, dan preskriptif, jadi recommendation. Jadi ya, ini analytics gitu, jadi lumayan banyak dan komprehensif lah. Nah, apa yang bisa kita buat analytics ini ke company kita? Next. Nah, yang kedua, topiknya itu tentang matrix dan OKR. Sebelum kita masuk ke dashboard, teman-teman harus paham nih, apa sih matrix gitu ya? Apa sih OKR? Matrix adalah quantifiable measure. Nah, hal yang bisa di-quantify dan bisa diukur. Itu namanya matrix. Jadi kalau ada company yang nggak punya matrix, itu aneh gitu ya. Nah, Pak, jadi matrix itu wajib dipunyai oleh company atau perusahaan, siapapun company itu, yang bisa di-track dan bisa mengakses berjalannya suatu perusahaan. Nah, ada yang namanya KPI atau OKR lah kita bisa. Kalau di startup lebih familiar OKR, Objective Key Result. Tapi kalau di mungkin perusahaan-perusahaan lain KPI ya, Key Performance Indicator. Apa sih bedanya matrix dan KPI? Nah, kalau matrix itu kita nge-track semua hal gitu ya. Semua quantifiable measurement. Semua hal yang bisa kita track, kita hitung, itu dinamakan matrix. Tapi kalau KPI atau OKR adalah sebagian dari matrix yang dia itu krusial dan penting bagi jalannya perusahaan. Nah, kebayang ya, jadi kalau matrix itu supersetnya, KPI atau OKR itu adalah subsetnya, kecilnya dari matrix tadi. Jadi teman-teman misalnya di Jakarta Smart City atau di company lainnya perlu tahu dulu nih matrix teman-teman tuh apa gitu ya. Mungkin masing-masing departemen punya beda-beda matriksnya dan masing-masing company pun bisa jadi beda-beda gitu ya. Dan dari matrix itu yang mana yang jadi OKR, yang mana yang jadi KPI, yang mana yang penting dan benar-benar itu krusial gitu ya. Next. Nah, sebelum nanti kita masuk ke contoh, ini ada teorinya dulu nih. Apa sih atau hal apa gitu ya yang bisa mendasari sebuah matriks itu dibilang bagus, good, atau jelek gitu ya. Seenggaknya ada 4 hal gitu ya. Yang pertama adalah understandable. Matriks itu harus understandable, harus bisa dipahami dengan gampang gitu ya. Jangan ribet-ribet gitu. Kita mau nge-track apa ya? Misalnya gimana caranya customer ini churn. Wah, itu ribet banget gitu. Gimana cara? Oke, ya udah yang lebih simpel yaitu bounce rate. Gimana caranya kita nge-track ketika customer masuk ke website langsung keluar. Nah, itu bounce rate. Jadi yang pertama adalah understandable. Yang kedua, komparatif. Jadi matriks ini bisa di-compare baik dengan matriks yang lain ataupun by period, by time. Jadi bisa di-compare, oh hari ini naik, besok turun, besok stabil gitu ya. Bulan ini naik, bulan depan turun sekian persen dan lain-lain. Jadi syarat yang kedua, matriks itu dikatakan good matrix adalah bisa di-compare. Dan yang ketiga, itu bisa dibikin rasio atau rate-nya. Jadi bisa dibikin proporsi gitu ya. Jadi misalnya di bulan ini customer alami atau hijrah 100.000 gitu ya. Berapa banyak sih kalau di-compare sama bulan lalu? Itu comparable. Oh, naik 10%. Berapa banyak sih kalau di-compare dan dirasioin terhadap setahun gitu ya? Oh, ternyata di bulan ini tuh udah menyumbang 80% loh. Sepanjang setahun gitu. Wah, besar banget. Artinya apa? Artinya bisa dibuat sebuah rasio kalau di-compare dengan absolute numbers tadi. Jadi jangan cuma berdiri standalone, matrix itu ya, standalone tadi dan bisa di-compare. Tapi dia bisa juga dibikin rasio atau dibikin rate-nya. Dan yang terakhir adalah behavior changing. Bahasanya tak lekang oleh waktu lah. Jadi ketika misalnya matrix itu dipropos di zaman COVID gitu ya. Tapi pas sudah selesai COVID, udah nggak relevan. Nah, artinya ini bukan matrix yang baik. Jadi yang terakhir ya, sebisa mungkin matrix ini tetap relevan ketika ada perubahan sesuatu gitu. Perubahan zaman, bukan perubahan zaman yang terlalu jauh ya. Ya, 2 tahun, 3 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke belakang lah, at least 5 tahun lah.
dia adaptif gitu ya. Dia behavioral changing-nya sangat baik gitu, dan nggak tiba-tiba oh ini tidak relevan lagi. Nah itu sebisa mungkin tidak kayak gitu, jangan seperti itu. Nah ini next ya. Jadi kalau di dunia startup ini terkenal banget ya istilah vanity matrix, dan actionable matrix. Ya, jadi nggak semua matrix itu bagus gitu ya. Dan matrix yang nggak bagus itu namanya vanity. Tapi bukan berarti vanity itu jelek gitu ya. Ini bukan berarti vanity itu bad. Vanity adalah sebuah matrix yang bersifat tipuan. Jadi orang-orang statistik nih, apalagi mau pemilu nih, sering banget pakai vanity matrix untuk apa ya, bikin kehebohan dan bikin sesuatu yang misleading. Jadi vanity ini adalah sebuah matriks yang terlihat bagus, tapi sebenarnya nggak ada nilainya, nggak ada artinya gitu, nggak bisa diapa-apain juga. Itu namanya vanity. Tapi actionable matrix adalah sebuah matriks yang ketika kita ukur itu kita bisa ngapa-ngapain. Kita bisa take action, kita bisa kasih argumen, kita bisa kasih reasonnya juga dan lain-lain. Nah, di kanan ini ada contohnya. Saya coba ambil contoh yang pertama aja, page view gitu ya. Iya. Mungkin ada yang, ya sebelum ngejelasin ya, ada yang pengen kasih pendapat gak ya? Kenapa page view dibilang vanity matrix? Boleh kan ya? Ayo, boleh. Terlalu general, oke. Ada lagi? Ada lagi? Leli mungkin ancang-ancang mau menjawab kayaknya. Oh, gitu. Terlalu general. Dari bot bisa. Apa? Source-nya dari bot. Dari bot bisa, ya. Artinya tidak bisa, ya kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Ya, misalkan saya coba kasih contoh. 1 juta page view di Tokopedia itu terjadi kemarin gitu ya, misalnya. Di satu hari gitu. Misalnya kemarin page view-nya tokopedia.com itu 1 juta. Apa artinya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita nggak tahu 1 juta ini nilainya apa. Apakah bot, ya kan? Apakah dia langsung bounce 99%, tinggal 1% doang? Atau apa? Itu namanya vanity matrix gitu ya. Ketika satu matrix itu kita nggak tahu dia tuh sebenarnya bisa diapain gitu. Ya udah 1 juta, that's it gitu. Orang bisa dengan bangganya ngeklaim ini karena gua loh 1 juta gitu. Tapi padahal 1 juta ini nggak ada nilainya. Nah, apa sih yang bisa diambil nilai kalau page view ini actionable matrix-nya apa gitu ya? Nah, yang pertama source atau medium. Dengan source atau medium kita bisa tahu nih dari 1 juta ini, itu yang paling banyak datangnya dari mana gitu. Misalnya, 50% datang dari SEO. 20% datang dari ads gitu ya. Sisanya dari organik gitu misalnya. Artinya apa? Dengan kita tahu 50% dari SEO, kita bisa put effort, put resource, ya udah kita bagusin aja SEO kita. Karena sebagian besar masuknya dari sana gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu source-nya, ya tiba-tiba 1 juta, oke kita mau naikin nih 2 kali lipat. Gimana caranya? Oke, kita tambah budget iklan. Loh kok besoknya malah turun gitu. Nah, artinya kita harus tahu source atau mediumnya apa. Dan yang kedua, social share-nya. Berapa banyak sih orang yang share setelah dia masuk gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan gitu. Dan yang ketiga, bounce rate. Apalah artinya 1 juta yang masuk kalau bounce rate-nya 90%. Cuma tinggal 100 ribu doang gitu. Ternyata yang yang bertahan gitu, yang mungkin sampai akhir tinggal 1% gitu. Jadi dengan tahu bounce rate kita tahu nih, oh ternyata kita harus ngubah flow design UX kita karena bounce rate kita tinggi banget. Berarti orang nggak tahu apa yang ketika dia masuk Tokopedia dia bingung mau ngapain, akhirnya dia keluar misalnya. Jadi page view tadi adalah vanity matrix. Sementara source, social, dan bounce rate adalah actionable matrix. Yang kedua misalnya time on site.
Time on site adalah waktu berapa lama sih kalian di website itu gitu ya. Sama konsepnya dengan tadi page view tadi. Misalnya ada orang yang 30 menit di sana gitu ya. Artinya apa? Ya nggak ada apa-apa gitu ya. Bisa jadi dia cuman nge-scroll gitu ya, nggak ngapa-ngapain, lama. Atau bisa jadi dia tuh lamanya di halaman tertentu gitu ya. Dan kita nggak tahu itu halaman apa. Yang kita tahu dia masuk ke Tokopedia 30 menit aja. Oh ternyata dia lama diganti password gitu misalnya. Atau dia lama di add to cart gitu, kesusahan. Nah dengan kita tahu time on page-nya itu berapa, oh add to cart ternyata dia 5 menit. Ganti password 10 menit. Oke, kita bisa improve bagian-bagian yang tadi kita tahu. Gitu. Jadi actionable matrix adalah sebuah matrix yang dengan matrix itu kita bisa langsung take action. Sementara vanity matrix adalah matrix yang sebenarnya yang terlihat bagus, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Gitu ya. Next. Nah ini contohnya nih, ada sebuah meme gitu ya. Wah kita yang kanan happy gitu ya. Month download kita naik 100% atau 2 kali lipat. Vanity matrix-nya download. Tapi ternyata 73% dari yang download tadi itu churn atau uninstall setelah 2 jam ya. 2 hari. 2 hari download. Apakah ya kalau kita cuma pakai download gitu ya. Wah, kita naik 2 kali lipat. Oke, kita naikin budget di ads yang nggak guna gitu. Karena download ini nggak ada nilainya kalau kita nggak punya bounce rate ini atau uninstall ini. Ternyata ya 73% uninstall. Jadi download ini adalah vanity matrix gitu. Dan churn rate atau bounce rate ini ya actionable matrix-nya. Jadi jangan salah ketika nanti misalnya teman-teman ada exercise untuk nge-define matrix di masing-masing departemennya gitu ya. Teman-teman ya walaupun ini bukan, ya sekali lagi saya ngomong ini bukan bad matrix ya. Tapi ini bukan good matrix lah, vanity matrix. Kita harus bisa nge-define mana yang vanity, mana yang actionable. Gitu ya. To be honest, ketika awal-awal mungkin masih pada bingung gitu. Kadang-kadang dan rancu lah. Karena apa? Karena ya masih di awal. Tapi lama-lama ini akan terbiasa dan teman-teman akan paham gitu ya. Mana yang benar-benar bisa punya action, mana yang dia ternyata nggak ada nilainya. Next. Nah ini beberapa contoh matrix yang bisa jadi contoh gitu. Misalnya di operation matrix itu ada CPC, cost per click gitu ya contohnya. Atau di CPA, cost per acquisition. Di acquisition, di human resource ada abstain rate, ada overtime. Di logistik ada delivery time. Di IT ada handle time, ticket offering open time. Di manufacturing ada production volume dan ya cost-nya juga gitu ya. Jadi ini contoh operational matrix di sebuah company yang bersifat operasional dan beberapa contoh matrix di masing-masing function-nya. Nah, ya next ya. Nah ini contoh matrix yang misalnya kita define untuk divisi human resource. Caranya apa? Caranya sebenarnya lumayan mudah gitu ya ketika kita bikin sebuah matrix di sebuah function. Yang pertama teman-teman harus tahu objektifnya itu apa. Di-define dulu objektifnya apa. Kemudian yang kedua business question-nya itu apa. Yang ketiga barulah turun ke matrix dan measurement-nya seperti apa. Contohnya misalnya di human resource kita punya objektif untuk nge-track employee yang mau resign gitu ya. Itu di human resource. Business question-nya ya gimana sih employee churn rate di perusahaan tersebut gitu ya. Itu business question. Satu lagi, naik. Ke atas sebelumnya. Human resource. Sebelumnya, satu lagi. Nah, matriksnya apa? Matriksnya adalah turnover rate. Turnover rate itu apa rumusnya? Measurement itu rumus ya. Yaitu berapa karyawan yang resign dibagi total karyawan. Gitu. Jadi
untuk menentukan sebuah matriks di bisnis itu ya, atau menentukan matriks di sebuah perusahaan atau di sebuah departemen, yang pertama define objektifnya dulu. Misalnya yang kedua track employee happiness gitu ya. Kita mau tahu nih seberapa happy sih karyawan-karyawan kita gitu ya di HR gitu ya. Business questionnya apakah sebenarnya tuh tim kita happy atau enggak gitu. Apa malah sebaliknya enggak happy. Matriksnya apa? Employee satisfaction. Gimana cara ngukurnya? Oh, kita bisa pakai survei yang dibikin skala 1 sampai 5 atau sampai 10, 1 sampai 10 dan yang dinamakan net promoter score. Yang ketiga misalnya kita mau time investing during hiring process gitu. Berapa lama sih yang kita butuhin SLA ya? Dari awal proses sampai dia ke hire gitu ya. Business questionnya seberapa efisien kita untuk nge-hire satu orang. Matriksnya apa? SLA, time to hire. Caranya gimana? Ya kandidat accept di offer, dikurangin dengan kandidat mulai proses gitu ya. Berapa lama sih? Oh 1 minggu, 1 bulan. Gimana cara cepetinnya? Oh kita harus nge-track masing-masing prosesnya. Dan lain-lain. Jadi kebayang ya. Jadi dari vanity tadi, actionable, kemudian masuk ke bagian divisi atau departemen. Nextnya ada satu contoh lagi di marketing. Nah, contohnya di marketing. Objektifnya adalah kita mau nge-measure user mana yang bounce rate tanpa ngapa-ngapain. Gitu. Itu objektifnya. Kita mau measure berapa banyak sih orang yang keluar dari website kita tapi ya mereka nggak ngapa-ngapain. Business questionnya berapa persen user retention rate kita gitu ya. Matriksnya apa? Matriksnya ya bounce rate. Caranya gimana? Bounce user, orang yang keluar dibagi dengan total user yang masuk. Jadi mudah-mudahan teman-teman kebayang ya. Jadi bisa dipakai benchmark di slide ini untuk ngedefine matriks yang mungkin nanti teman-teman akan define di masing-masing departemennya atau di masing-masing company-nya. Jadi harus ada objektif, harus ada business question, kemudian diturunin ke matriksnya apa, sampai cara ngukurnya, rumusnya lah, rumus dari matriks itu. Ya kayak bounce rate kan matriksnya. Tapi cara yang ngukurnya gimana? Oke, total dari bounce orang yang bounce dibagi dengan total number yang visit. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini lumayan penting ya. Ini adalah business stage atau company stage. Yang Y-nya itu adalah size company-nya, seberapa besar company itu. X-nya itu adalah age-nya atau time-nya, year company-nya. Jadi di chart ini itu menjelaskan, ini mostly startup ya, dari awal startup itu berdiri sampai bisa disebut mature atau ya setelah take off dia mature ya, sekelas Gojek, Tokopedia, Grab dan kawan-kawan. Dan ternyata tiap stage ini itu punya matriks yang berbeda untuk diukur. Jadi depend juga ke stage company itu gitu ya. Jadi nge-define sebuah matriks itu nggak cuman dilihat tadi objektifnya, kemudian bisnis question dan lain, tapi juga kita perlu tahu size dari company itu sebenarnya dia di stage mana. Gitu. Misalnya kalau di produk itu common ya 1 sampai 5 stage. Stage yang pertama eksistensi. Jadi mulai bikin prototyping-nya. Stage kedua survival. Di survival ini udah dapat prototyping, ada nggak sih marketnya gitu ya? Ada nggak sih audiensnya? Jangan-jangan udah kita bikin produk gitu ya, launch the market, nggak ada yang make gitu. Ya biasanya mati. Stage ketiga udah mulai naik, udah mulai sukses. Ada marketnya nih, ada yang make nih tanpa kita bayar. Mulai naik, mulai growth ya, mulai growth pelan-pelan. Di stage keempat ya take off, benar-benar hyper growth. Dari yang dulunya downloadnya 1.000 bisa jadi 1 juta. Dari yang dulu yang pakai ratusan bisa jadi ribuan. Jadi pengalinya itu udah 10x, bahkan 100x. Ini terjadi
ketika Traveloka di tahun 2000 sebelum pandemi lah, 2016 ke 18 kita segitu take off-nya. Dan Gojek di tahun yang sama. Jadi move dari aplikasi manual ke aplikasi ke app-nya gitu ya. Jadi benar-benar hyper growth-nya di sana. Dan kita harus tahu matriks apa yang bisa bikin hyper growth ini. Dan yang terakhir ya maturity. Jadi udah di atas, udah terbang, ya dia udah ke company yang mature, balik ke conventional company yang dia mempertahankan ya culture-nya, mempertahankan brand-nya dan lain-lain. Nah, each of stage ini punya masing-masing metric sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman nanti salah ngedefine retention tapi di eksistensi di awal ya nggak bakal cocok gitu ya. Berapa banyak orang yang churn? Ya orang yang pakai aja nggak ada. Masa ngukur yang churn gitu misalnya. Atau sebaliknya udah di fase take off gitu ya, growth, tapi ngukurnya masih ya NPS gitu misalnya, atau hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting kayak download atau apa, tapi ya lebih baik ngukurnya retention atau NPS dan lain-lain. Next. Ini istirahat dulu kali ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, boleh mungkin break sebentar sambil teman-teman mungkin tadi selama Mas Umar menjelaskan ada hal yang pengen ditanyakan, nggak apa-apa langsung ditanyakan aja. Tadi menarik sekali ya pembahasannya mengenai apa ya relate dengan kita gitu ya. Tadi Mas Umar menjelaskan dari sisi marketing kira-kira metrik yang yang perlu diukur itu apa aja, kemudian dari HR juga apa aja. Dan di sini kan kita hadir dari berbagai divisi gitu ya. Ini boleh banget teman-teman kalau misalkan ingin menanyakan hal-hal yang memang relate dengan divisinya masing-masing, boleh silakan disampaikan. Begitupun dengan ibu bapak dari luar Jakarta Smart City, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Boleh? Silakan. Amira, sebutkan namanya dulu mungkin sekalian perkenalan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak sama. Oh sorry, saya Laras Pak dari divisi kajian dan data. Izin memberi konteks sedikit Bapak. Jaki dan CRM sebagai produk unggulan dari JSC itu kemarin kita sempat maju untuk program unggulan daerah ya. Namun sayangnya di sana platform kita ini belum menghasilkan revenue atau valuation ya seperti itu. Dan di Jaki pun kita belum bisa fokus untuk menghasilkan revenue. Nah, tapi saat ini Jaki dan CRM itu sudah sangat-sangat membantu masyarakat dan dinas-dinas terkait. Khususnya kita bisa tracking laporan dari masyarakat, lalu kita berikan ke dinas-dinas dan seterusnya seperti itu Pak. Nah, tentu menurut kami tim pasti merasa bahwa kalau masyarakat bisa ditindaklanjuti laporannya pasti mereka akan senang. Dan itu mungkin juga akan berdampak pada pendapatan daerah. Laporan saya diterima, saya mau bayar pajak seperti itu. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Umar, bagaimana pendapat Bapak terhadap case ini Pak? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kita dari divisi data dan analytics perlu membuat semacam net promoter score, evaluasi untuk Jaki dan CRM? Terima kasih Bapak. Sip. Sebenarnya pertanyaannya bakal dijawab di topik setelah ini sih. Mau langsung sambil dijelaskan aja by slide, Mas Umar mungkin? Atau? Boleh. Langsung aja ya. Next-nya dulu deh. Kita loncat dikit. Next. Nah, ini nih. Jadi, ini important metrics yang dipakai oleh startup ya. Namanya AARRR. Apa sih AARRR? Ini bisa dipraktekin dimanapun gitu ya. Dan
tipe company manapun, termasuk Jaki mungkin. Apa sih AARR ini? Yang pertama adalah acquisition. Seberapa banyak sih orang yang masuk ke website kita atau aplikasi kita? Data itu ada atau enggak gitu ya? Dan dari data itu kita bisa tahu nih, yang masuk tuh siapa, customer kita tuh seperti apa, demografinya, kemudian behaviornya, dan sebagainya. Yang kedua, activation. Jadi nggak cuma masuk, tapi ngelakuin sesuatu, entah itu sign up, onboarding, ya, atau subscription. Kalau dia modelnya event ya, atau kayak Netflix lah, dia subscription monthly gitu ya. Jadi activation. Jadi kalau yang pertama tadi acquisition, masuk doang gitu ya, traffic. Yang kedua ini activation. Yang ketiga retention. Retention ini apa? Retention nge-measure berapa banyak customer yang balik lagi gitu ya, retain. Jadi dari yang mungkin 1.000 orang yang masuk, kemudian 800 orang yang aktif, fight gitu ya. Nah yang retain itu mungkin bisa cuma 500 orang atau 300 orang. Jadi ini makin mengerucut. Yang ketiga, revenue. Dari 500 orang ini, berapa persen sih yang bisa nge-generate revenue? Artinya apa? Artinya kita juga harus mikirin nih, jadi bikin aplikasi jangan cuma sampai retention, makainya berulang. Tapi gimana cara kita bisa dapat revenue dari aplikasi itu? Jadi kita bisa tahu customer lifetime value-nya berapa, kemudian kita bisa measure cost-nya untuk dapetin satu customer atau CAC-nya berapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang paling bawah ketika udah dapetin revenue dari orang itu adalah orang itu nge-refer temennya. Itu yang paling ultimate. Jadi dia nge-refer temennya sehingga temennya ngelewatin funnel yang sama dari atas ke acquisition lagi tanpa kita harus ngeluarin cost sama sekali. Gitu. Jadi nge-share tanpa harus ya ada cost tambahan. Nah, funnel ini ya bisa dipakai di mana aja dan termasuk Jaki ini sih. Jadi menurut saya ketika udah dipakai sama customer dan lain-lain, baiknya kita nge-define funnel ini gitu. Dari akuisisi mungkin matriksnya apa? Matriksnya install. Dari activation matriksnya apa? Sign up. Dari retention matriksnya apa? Ya dia balik lagi gitu ya, atau retention rate lah. Dari revenue, gimana cara Jaki ngambil revenue? Nah itu harus dipikirin juga. Jadi ada satu matriks yang emang harus kita pikirin sebagai revenue-nya. Dan referral itu gimana cara, dan referral ini harus ada juga gitu. Ketika udah sampai titik revenue dan sudah bisa nge-generate revenue, maka orang itu harus bisa nge-refer temennya. Tapi kalau belum sampai revenue, jangan bikin referral dulu. Gitu. Jadi step ini harus diikutin one by one sampai bawah gitu. Jangan lompat ke bawah gitu. Nggak ada yang masuk tapi udah bikin referral, ya nggak bakal ada yang make. Gitu ya. Kalau misalnya ada revenue, nggak ada revenue tapi ada referral, ya bisa jadi orang masuk tapi ya nggak ngasih revenue gitu ya. Jadi cuman sukarela. Nah, ya mungkin itu jawabannya. Jadi teman-teman di Jaki dan teman-teman data harus punya matriks ini yang teman-teman mungkin bisa define sendiri gitu ya, berdasarkan framework ini, yang nanti bisa di-track gitu, by monthly, by weekly, atau ya yearly. Gimana sih performance-nya dari funnel step ini? Mungkin itu sih. Menjawab nggak ya? Gimana tadi Mbak Laras ya? Maaf tadi aku kira Mbak Mira. Aku pakai kacamata. Nggak kelihatan. Gimana Mbak Laras? Sudah tetap terjawab baik. Oke. Sedikit Ya. meneruskan pertanyaan nggak, Mas? Mau ngomong? Sebenarnya kalau kondisinya Jaki saat ini bisa dibilang kita udah sampai referral. Karena kalau teman-teman lihat di Twitter gitu ya, orang kalau pengen ngelapor permasalahan pasti banyak yang rekomendasi lewat Jaki aja gitu. Dan di step keempat, memang saat ini kita belum mendefine itu, Mas, karena kondisinya Jaki itu di-develop ya buat Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Dan kesini karena kita udah dari di Jakarta Smart City, baru kita mencoba bagaimana ya caranya biar Jaki ini bisa sustain tanpa harus bergantungan dengan APBD
Tadi kita masih mencari bisnis model yang sama-sama enak gitu ya, masyarakat juga tetap terbantu dengan fungsi Jaki, tetapi di satu sisi aplikasi tersebut juga bisa membiayai dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini yang mungkin masih kita cari sih Mas untuk yang poin keempat. Tapi kalau yang referral, apakah itu termasuk gitu Mas ya, kayak tadi orang rekomendasi lewat Twitter dan sebagainya? Oke, ya, makasih tadi udah ditambahin. Asal referral ini bisa di-track termasuk. Jadi selama kita bisa nge-track orang yang masuk dari Twitter, dari referral, klik tweetnya, terus dia masuk ke app kita dan jadi customer kita dan bisa di-track, itu harusnya bisa jadi measurement juga di sini, gitu. Tapi ya intinya balik lagi sih, di awal ya vanity metrics-nya itu apa, actionable metrics-nya itu apa, dan itu ngejawab business question atau enggak gitu ya. Dan kita bisa pakai framework ini untuk nge-define tadi sih. Nah untuk yang masalah revenue, ya to be honest saya belum pernah kerja di pemerintahan gitu ya. Jadi secara aplikasi ya belum kebayang juga gitu gimana cara ngambil revenue ngambil revenue stream ya. Kalau di startup kan harusnya lebih mudah ya. Maksudnya kita nyari profit lah. Kalau enggak nyari profit ya ngapain bikin company kan. Gitu sih. Gitu. Oke. Kita lanjut materinya ya. Boleh. Atau ada yang mau nanya lagi? Referral selama itu bisa diukur ya Mas Umar. Betul. Boleh satu terakhir lagi ya? Iya, boleh. Tadi kan kalau itu tadi revenue ya. Ya. Bisa nggak kita menyebut ketika seorang user gitu ya menggunakan aplikasi itu lebih ke activation atau bisa kita sebut revenue? Kalau revenue itu ketika orang itu mengenerate revenue ke kita sih. Ada income benar-benar yang misalnya apa ya? Subscription gitu. Jadi dia bisa ngadu kalau bayar gitu misalnya. Misalnya. Tapi kan nggak mungkin dong. Nggak boleh. Pungli ya. Pungli ya. Itu misalnya. Jadi kayak something yang mereka pay untuk mendapatkan service di app itu disebut revenue. Ya other than that belum sih. Gitu. Oke. Baik, cukup. Tadi ada yang raiser lagi dari tim dev boleh silakan Mas Gies. Karena tadi pertanyaannya udah agak disinggung sama Mas Dedi ya. Jadi kan ada matrix yang nggak relevan ya. Iya. Karena dia nggak bisa diukur. Vanity ya. Oke. Yang vanity nggak bisa diukur itu buat Mas Umar nih yang berpengalaman. Kira-kira apa aja sih yang penting dari pengukuran metrik yang paling penting aja deh yang perlu ditargetin biar si websitenya ini aktual gitu. Engagementnya tuh aktual benar-benar orang tuh personal kalau melihat si website. Terus yang kedua sama sih Mas Arif karena kita ini government. Kalau konsep revenue itu nggak ada, berarti ngukurnya dari mana nih pengganti si revenue ini? Anggapnya kita udah position, application, retention, sama referral tadi kata Pak Redi. Tapi untuk revenue nggak ada, itu ngukurnya dari mana? Karena poin 4 ini strong. Maksudnya poin 4 ini strong dibanding 4 poin yang lain. Kalau dia nyari revenue, walaupun 4 poin yang lain bagus, tapi revenue-nya nggak ada, jadi nggak ada gunanya kan? Ya. Kebalikannya kalau dia ini ngasih 4 poinnya lemah, ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Sip. Perlu ditampilin yang tadi matrix mungkin Mas Umar? Boleh. Slide-nya? Yang vanity tadi ya. Yes, yang vanity sama actionable matrix. Sebelumnya di atas. Nah ini. Oke. Konteksnya website Jaki berarti ya. Oke. Secara umum. Ya balik lagi ke konsep awal sebenarnya. Untuk nge-define matrix ini kita butuh tahu company goal-nya dulu kan. Company objektifnya itu apa. Jadi kalau dipatok semua website agak sulit ya. Misalnya kita coba ambil Tokopedia deh. As ya yang jadi analogi lah, yang jadi contoh gitu misalnya. Misalnya Tokopedia secara objektif apa? Goal besarnya itu apa? Atau KPI-nya itu apa? Udah pasti transaksi kan. Udah pasti orang yang ngelakuin transaksi dan nge-generate revenue. Yaitu ya
complete order lah. Nah, sebagai website, vanity-nya itu apa? Jadi ketika udah tahu nih goal-nya itu transaksi, apakah page view jadi vanity atau action? Jadi ketika udah tahu nih goal-nya transaksi nih, apakah misalnya orang yang masuk benar-benar di visit gitu ya, visit Tokopedia, itu sebenarnya vanity atau actionable gitu. Artinya apa? Artinya adalah kita harus tahu nih, ketika orang yang masuk Tokopedia, itu harus ngelit ke transaksi gitu. Di luar transaksi, itu pasti vanity. Gitu. Jadi misalnya orang masuk cuman scroll, orang masuk yang cuman search doang gitu ya. Tapi nggak transaksi, ya udah itu sebenarnya lead ke vanity tadi gitu ya. Jadi untuk tahu mana vanity mana action, yang jelas kita harus tahu objektif dari website itu apa. Ya kayak tadi contohnya Tokopedia transaksi, ya udah matrix selain transaksi tadi itu kita anggapnya sebagai vanity. Misalnya page view, atau ya ketika ada source sama medium dan source sama medium itu bisa kita track sampai transaksi, itu lebih bagus gitu. Misalnya ternyata 1 juta page view yang masuk, 50%-nya itu SEO. Dari 50% SEO itu berapa banyak yang transaksi gitu ya. Jadi nggak cuma source sama medium di page view-nya doang, tapi benar-benar sampai source sama medium di transaksinya ya. Gitu. Jadi bisa jadi ya ini evolve sih. Jadi mungkin di Tokopedia di Matcher ya yang paling objektif ya transaksi, tapi mungkin di awal dia nyarinya traffic dulu kan. Nah, ketika traffic mungkin actionable matrix-nya source sama medium di page view. Tapi ketika udah Matcher itu berubah jadi source sama medium di transaksi. Jadi vanity sama matrix ini juga bisa jadi depend ke stage-nya company itu juga. Nggak cuman ya baku lah gitu. Tergantung company objektif masing-masing. Kayak contohnya di Gojek tahun 2018 ketika saya masuk, itu fokus utama Gojek adalah acquisition. Jadi di 2018 kita jor-joran promo. Makanya dulu sempat ada 10.000 ya, 10.000 flat, 5.000 flat. Yang penting orang make gitu. Itu naiknya berkali-kali lipat ketika ada promo itu. Nah, matriksnya apa? Ya matriksnya masuk dulu, bahkan install dulu. Yang sekarang jadi vanity gitu sebenarnya. Jadi ya vanity itu bukan matriks yang jelek, tapi bisa jadi tidak tepat ketika digunakan di stage yang berbeda. Tapi ketika 2019, stage-nya adalah retention. Nah, kalau 2018 acquisition, stage-nya 2019 retention. Jadi semuanya fokus ke churn rate. Gimana cara kita nge-prevent churn? Ya udah kita offer orang, makanya dulu sempat ada yang 10 kali GoFood gitu ya, ingat gak ya? 10 kali GoFood, 5 kali GoRide gitu. Nah, jadi kayak bikin orang repeat. Nah, itu buat nge-solve si retention. Jadi balik lagi based on company objektif, balik lagi objektif ke functionnya dan stage company itu sendiri. Itu Mas. Pertanyaan yang kedua tentang revenue tadi ya. Dari perspektif saya sendiri, ketika sebuah aplikasi ini emang tujuannya untuk sosial, yang dia bisa dapetin revenue stream dari tempat lain gitu ya, dan emang nggak tahu ya didesain untuk tidak ada revenue-nya, kayaknya ya itu nggak jadi masalah sih. I mean kecuali secara grand design memang harus revenue at the misalnya 5 tahun gitu ya, harus ada revenue-nya. Nah, itu baru harus didesain dari awal. Gimana cara buat dapetin revenue-nya? Contohnya ya kayak company-company kita tahu lah, startup bakar duit lah. Ya mereka nggak ngejerat revenue, tapi mereka ngejerat traffic dulu. Once ketika udah 3-5 tahun dan customer udah banyak, pelan-pelan change ke revenue kan. Makanya banyak service fee dan lain-lain sekarang di Gojek. Nah, itu karena itu gitu. Gimana caranya bisnis model ini bisa sustain dan ngejerat revenue at the X time itu. Tapi ketika ini, ya balik lagi objektif dan desainnya ini
emang bukan didesain untuk revenue, stage yang AR tadi tanpa revenue juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Gitu. Tapi ya, dan balik lagi ke main, jadi kan kalau revenue kan ada customer lifetime value-nya. I mean, berapa value yang customer kita kasih ke app kita gitu kan. Nah, kalau yang non revenue, ya itu harus kita tahu juga value-nya itu apa gitu kalau bukan revenue. Misalnya share kah, atau tiket yang emang dia solve kah misalnya, atau bahkan dia voluntarily jadi relawan dan yang lain-lain gitu. Jadi harus ada matrix yang bisa nge-replace si revenue ini, yang bisa jadi goal dari perusahaan ini gitu ya, selain revenue. Itu sih. Semoga kebayang ya dalam menjawab. Yes, terjawab. Aman ya? Aman. Jadi yang pertama objektif ya, yang objektif, yang kedua dan itu juga kalau emang barang ada. Betul. Ya. Lanjut. Teman-teman boleh silakan sambil di sana jamuannya. Teman-teman juga mungkin istirahat dulu. Sudah lagi. Sambil boleh di apa ya? Sambil nanya aja kan. Sambil nanya juga boleh, nggak apa-apa. Ini sharing session yang apa ya, yang santai tapi serius gitu ya. Boleh ditanyakan lagi dari luar juga boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya? Masih ada berapa slide lagi tuh, Mas? Lumayan banyak ya. Iya, ini sampai jam berapa? Sampai jam 5. Bisa Apa sih. bisa sih tanyain lagi. Iya. Kayak aku lanjutin aja nggak apa-apa ya? Apa-apa? Oke, baik. Mungkin teman-teman sambil mendengarkan Mas Umar melanjutkan paparannya, boleh sambil mendengarkan dan melihat keseluruhan itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi nanti mungkin bisa sambil, kalau ada yang nanya langsung raise hand aja nggak apa-apa. Kita interaktif aja. Nah, di nextnya tadi udah loncat ke AR, tapi sebelumnya gue coba pengen ngejelasin apa sih funnel ya. Funnel analysis atau dashboard. Dan funnel ini kayak jadi apa ya? Andalan di startup gitu ya. Gimana caranya mereka bisa perform sejauh ini dan gimana caranya bisa mereka nge-solve problem mereka gitu ya. Itu pakai funnel ini. Funnel ini kalau kita bayangin corong gitu ya. Corong itu kan dari yang paling besar masuk sempit sampai bawah ya. Nah, itu juga funnel gitu ya. Jadi funnel itu adalah sebuah step yang dilalui oleh customer kita dari yang paling luas gitu ya, dari paling atas, dari customer masuk sampai ujungnya itu transaksi gitu atau retain atau bahkan revenue dan referral tadi. Nah, each of funnel ini perlu kita track gitu ya dan kita assess stepnya itu apa. Yang penting bukan funnelnya, tapi stepnya yang justru yang penting di sini. Step apa yang mau kita track gitu. Dan jangan sampai kita salah track. Jadi funnel ini balik lagi ya sebuah teknik untuk kita ngedefine customer kita itu sebenarnya melalui stage mana aja. Dan dengan funnel ini kita bisa tahu customer kita dropnya paling banyak di mana. Dari atas sampai bawah gitu. Dan kita bisa tahu conversion rate-nya. Conversion rate itu artinya berapa banyak mereka yang convert dari funnel sebelumnya. Contohnya misalnya kita nge-define funnel sebuah aplikasi. Funnel paling atas atau top funnel yang paling atasnya adalah install. Ya, masuk install, kemudian funnel yang kedua register gitu ya. Register masuk ke yang ketiga misalnya aplikasi aplikasi e-commerce lah gitu ya. Install, register, setelah register apa? Ngapain? Search. Setelah search, add to cart. Setelah add to cart, checkout.
ya kan, checkout, payment, transfer sukses gitu ya. Ya. Nah, itu funnel gitu. Jadi sebuah journey, imagine ya journey lah ya. Dan teman-teman harus nge-define gitu. Di tiap app harus ada journey-nya. Makanya kalau misalnya app nggak ada journey-nya, yang bingung customer-nya, kasihan. Dia mau masuk kemana-mananya, itu kita harus yang define gitu. Dari stage 1 masuk ke sini sampai terakhir gitu ya. Yang terakhir itu ya ultimate-nya, yang kita bisa ngejual revenue dari sana atau share dari sana. Nah, teknik ini yang dipakai mostly startup itu pasti pakai ini untuk nge-analisis dan bikin dashboard dan monitor mereka banyak drop di mana. Oh, ternyata mereka banyak dropnya di add to cart. Kenapa? Oh, karena setelah mereka searching harganya mahal. Oh ya udah, kita perlu adjust harganya. Pakai promo misalnya, competitive advantage ya kayak kita misalnya e-commerce nego si sellernya untuk nurunin harga dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan adanya funnel ini kita bisa tahu main problem app kita tuh di mana dan kita bisa solve the problem dengan solusi yang tepat gitu ya, sesuai dengan most dropnya itu di mana. Next. Nah, ini contohnya e-commerce funnel yang tadi dicontohin. Yang pertama adalah visit, view product, checkout, offer upsell, sama complete purchase. Tadi sama ya, mostly sama. Dan ya kita ya nanti ini bisa dibaca dan ini penting untuk tahu ya tadi mostly dropnya di mana. Next. Nah, gimana cara nganalisis funnel? Ini kasih snapshot simple gimana caranya kita menganalisis funnel dari data ini gitu ya. Misalnya klik Facebook Ads itu 100%, which is ya misalnya 1.000 orang. Kemudian masuk ke visit App Store page-nya itu tinggal 95%, drop 5%. Kemudian download and install-nya tinggal 70%. Kemudian app launch-nya tinggal 65%, registrasinya 40% sampai komplit registrasinya 30%. Ini funnel registered users. Jadi even registered users satu proses pun ada funnelnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita perlu set the right tahapan apa aja yang di funnel itu. Misalnya ada satu flow atau satu journey, ya kita set gitu ya. Funnelnya apa aja, stepnya apa aja, itu yang pertama. Yang kedua, kita nge-define nih strict sama loose funnelnya. Jadi nge-define funnel-funnel mana yang emang harus dilaluin, mana yang tidak perlu dilaluin sama customer kita untuk mencapai goal-nya ini, which is ya di sini registrasi kan. Dan yang ketiga, kita perlu setelah dapat data ini nih nge-fix drop-nya. Ini kalau dilihat dari datanya, yang mana yang paling besar drop-nya? Dari mana ke mana? Ya, dari app launch ke registrasi. Jadi itu most drop-nya hampir sekitar 25%-an. Dan ya itu kenapa? Nah, itu perlu di deep dive dan di solve. Perlu nggak kita solve yang klik Facebook Ads sampai visit App Store? Nggak perlu, karena itu cuma dropnya 5%, ya kan? Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, iklannya udah bagus nih, udah bagus iklannya, udah masuk, udah download, udah pas launching kagak register nih. Nah, ini kenapa nih? Padahal mereka udah launching, udah buka app-nya, udah app launch. Oh, bisa jadi mereka nggak nemu tombol registrasinya. Oh, bisa jadi UX-nya kurang bagus gitu ya. Jadi bingung gitu, oh ini registrasinya kayak gimana sih? Muter-muter gitu ya, dan lain-lain. Atau mungkin app-nya error dan lain-lain. Jadi setelah kita tahu drop yang paling besar, ya mulai deep dive dan ya feel like user experience-nya. Nge-experience ya kayak user yang experience ini gitu. Dan kita bisa tahu ya mereka akan feel-nya seperti apa dan kita bisa solve di sana. Nah, itu sih. Tapi yang paling penting adalah user funnel.
shows you where people are dropping, tapi nggak ada why-nya ya. Maksudnya kita tahu mereka drop di mana, tapi belum tentu tahu kenapanya. Nah, kenapanya itu perlu di deep dive lagi, di deep dive pakai misalnya tadi diagnostik analistik atau bahkan kualitatif gitu ya, kualitatif research. Jadi nanya langsung ke customer-nya, dropnya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu another things. Next. Ini udah tadi. Nah, kita coba deep dive masing-masing ya. Dari AARR ini. Yang pertama adalah acquisition. Acquisition itu apa sih? Acquisition itu adalah dari mana customer kita datang. Ini penting banget untuk melihat secara global gitu ya, secara horizontal dan global. Itu mereka itu datangnya itu sebenarnya dari mana gitu ya. Dan matriksnya biasanya 3 ini gitu ya. Channel apa yang paling banyak trafficnya, channel apa yang ngedrive paling valuable traffic. Tadi valuable itu misalnya yang valuable adalah yang transaksi, maka yang valuable traffic adalah orang-orang yang transaksi. Dan channel mana yang ngedrive paling kecil CAC-nya. CAC adalah cost acquisition, cost per acquisition gitu. Jadi satu orang cost-nya berapa sih buat masuk ke akuisisi ini. Berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu user, itu cost per acquisition. Dan kita harus nge-define channel mana yang paling kecil CAC-nya. Nah, ini biasanya di fase acquisition. Next. Biasanya ini dipakai sama tim marketing ya, atau digital marketing itu ya. Ada klik digital, ada first time visit, ada bounce rate, ada install, ada onboarding, ada first time home visit juga gitu. Jadi ini contoh-contoh dari matrix yang ada di acquisition. Next. Yang kedua adalah activation, yaitu sebuah activity untuk ya nge-activate sebuah user gitu ya, seorang user gitu. Either itu sign up atau subscription atau subscribe gitu ya. Jadi mereka ngelakuin something ketika mereka udah masuk ke website kita. Nah, ini crucial point gitu ya. Karena apa? Karena kita perlu tahu nih yang ya aha moment gitu. Kita sebutnya aha moment. Aha moment apa gitu yang bikin customer kita tuh sign up gitu, activate di website kita. Kalau misalnya produk ya transaksi. Kalau misalnya Netflix subscribe gitu ya. Kalau misalnya Jaki mungkin ya register atau create tiket gitu misalnya. Dan ya kira-kira dari sini kita bisa tahu juga nih real value produk kita apa dan hal apa yang bikin mereka balik lagi terus di mode aktivasi ini, activation. Next. Contohnya misalnya visiting additional page, itu visitor on particular page, experimenting with additional feature, klik banner, spending given amount your site or mobile app, itu duration. Signing up your newsletter, sign up users. Signing up free trial ya, submit free trial. Jadi ini contoh-contoh matrix yang ada di activation. Next. Yang ketiga, R-nya retention. Jadi retention ini gimana caranya customer kita tuh retain, balik lagi, dan kita tahu kenapa mereka nggak balik lagi gitu. Jadi kita tahu mereka ya kita pengen mereka balik, jadi kita tahu kenapa mereka nggak balik. Yang churn ya. Nah, ini matrix yang sangat penting di sebuah perusahaan dan mungkin startup juga yang kita semua nge-generate value. Kalau di value di sini revenue ya. Jadi ada yang matrix namanya customer lifetime value. Customer lifetime value adalah berapa sih revenue yang customer kita spend, yang customer kita keluarin di app kita selama mungkin periode tertentu, setahun gitu ya. Berapa kali sih orang belanja pesawat gitu misalnya Traveloka? Oh mungkin setahun 2 kali, 1 lebaran, 1 akhir tahun gitu misalnya. Oh berapa amount-nya? Oh mungkin sekali PP 1 juta, berarti 2 kali 2 juta gitu. Oke, berarti customer lifetime value-nya berapa? 2 juta. Rata-rata gitu ya. Tinggal dikali customer kita tuh berapa. Jadi kita bisa tahu exact revenue yang kita dapat dari customer kita tuh berapa.
Yang kedua retention rate. Retention rate itu berapa banyak orang yang balik lagi ke kita di bulan setelahnya. Setelah mereka transaksi di bulan sebelumnya. Gitu. Ini reverse dari churn rate sih. Kalau churn rate yang churn ya. Jadi dia udah pernah belanja, tapi di bulan setelahnya dia nggak balik lagi. Nah itu biasanya teman-teman kalau misalnya di sarapan di Tokopedia atau Bukalapak dan lain-lain, itu suka dapat email, push notif dan segala macam, biar teman-teman balik lagi gitu. Nah ini berbagai macam cara yang dilakukan oleh company-company ini ya biar churn rate-nya jelek, retention rate-nya bagus. Next. Next. Oh, udah. Terkadang ini masuk loadingnya kan. Oh. Next time juga. Oke. Nah ini contoh dari retention rate ya. Jadi yang paling sering dipakai adalah cohort dashboard gitu ya. Jadi kalau cohort itu yang paling kiri adalah bulan gitu ya atau minggu. Kemudian nextnya adalah new usernya berapa. Misalnya di bulan April kita dapat 79 user. Nah satu itu bulan next month-nya. Jadi misalnya April berarti satunya itu Mei, 2 itu Juni. Jadi dari 79 berapa sih yang dia masih transaksi lagi di Mei? Oh, tinggal 70 berapa persen lah. Oh, kecil banget ya. Ya, pokoknya sekian lah. Di bulan keduanya berapa gitu. Ketiga dan sampai ke setahun gitu. Makin ke kanan makin kecil sampai merah dan 0 kayaknya. Dia udah nggak balik lagi gitu. Jadi retention rate adalah ngukur di mana customer kalian tuh balik lagi atau enggak ke kita. Nah dari sini kelihatan tuh yang paling hijau yang mana. Biasanya di bulan Mei sama Juni ya. Yang bagus. Sisanya jelek gitu. Jadi kita tahu nih customer kita balik lagi atau enggak dan berapa persen mereka balik. Ini retention. Next. Nah ini revenue. Jadi revenue setelah retention yaitu revenue. Gimana caranya kita bisa ngejerat revenue dari customer kita. Yang artinya ya tadi CLTV. Jadi sebenarnya rumusnya simpel ya. Jadi revenue itu adalah profit adalah revenue dikurang cost kan. Nah, revenue kita dapat dari CLV tadi, berapa customer yang ngasih ke kita. Cost-nya adalah CAC, berapa kita dapetin satu customer. Kalau CLV-nya lebih tinggi dari CAC, artinya kita profit. Karena, ya misalnya buat ngedatengin satu orang butuh 100.000. Tapi orangnya cuma belanja di kita 50.000. Ya rugi dong. Gitu. Jadi, harus CLV-nya itu lebih tinggi dari CAC. Rumusnya itu sih. Next. Ya, dan yang terakhir referral ya. Ini ya contohnya di Dropbox. Kalau refer ke friend dapat 16 GB, connect ke Facebook dapat 125 MB dan lain-lain. Jadi untuk measure referral ini bisa pakai matrix ini, NPS pertama, seberapa satisfy customer kita. Yang kedua social share-nya, ya tadi ya Twitter, berapa banyak yang share di Twitter, berapa banyak yang share di Facebook, berapa banyak yang share di Instagram. Kemudian review juga bisa jadi referral juga. Review rate, ya app kita di rating berapa gitu dan reviewnya gimana. Tapi rating sama review kadang di Google Play kadang nggak korelasi ya. Jadi ada yang 1 tapi bagus, ada yang 5 tapi maki-maki gitu. Jadi suka ada kayak gitu. Nah itu nggak tahu gimana. Makanya harus difilter. Terus refer bisnis sama customer satisfaction. Jadi metrics ini yang dipakai SNPS buat ngitung ya referral matrix tadi. Next. Nah ini contoh ya framework tadi. Acquisition, retention, referral sama revenue. Bahkan ini belum ada referral udah ada ya. Jadi acquisition visit, kemudian stay 1 menit, subscribe newsletter, activationnya sign up, free trialnya, retentionnya open email, visit 3 times, referralnya send 1 user, refer 1 user, revenue-nya generate minimum revenue. Jadi kita bisa lihat conversion-nya. Dari 100% itu tinggal 1% tuh yang
refer 1 user dan 2% di revenue, kita nggak butuh banyak, tapi value-nya itu makin ke bawah makin besar ya. Jadi ya kita bisa estimate berapa valuable seorang user dari framework ini gitu. Jadi ini framework penting ya. I mean bisa bisa diaplikasikan di berbagai hal. Dan ya ini AR ini funnel juga gitu. Dan kita bisa measure ini dan bisa nge-monitor ini as a funnel dashboard. Oke, next. Ya, ada yang mau nanya dulu nggak? Ya, boleh. Ya, mau. Tadi kan kalau bisa dilihat dari funnelnya tadi kan key untuk retention itu penting ya Mas ya? Ya. User, kan berarti unique user ya? Kita Ya. bisa ukur unique user ini bisa balik lagi ke aplikasi berapa kali. Nah, untuk melihat itu apakah bisa dilihat di Google Analytics Mas? Atau perlu third party untuk melihat itu? Maaf ya Mas, agak amatir kayaknya karena saya nggak terlalu paham Analytics, tapi Oke. Google Analytics bisa. Kalau untuk ngelihat retention dari visit ya. Tapi biasanya kalau udah pakai ya sekarang Tokopedia atau Bukalapak, retention ini dipakai buat ngelihat retention dari transaksi. Which is kalau Google Analytics mereka nggak sampai komplit transaksi. Jadi benar-benar cuma event sampai mungkin payment lah. Nah, buat nge-measure-nya biasanya butuh data dari back-end yang kita olah sendiri gitu. Kalau misalnya cohort atau retention dari visit, harusnya Google Analytics bisa. Jadi berapa orang yang visit di bulan ini, dia visit lagi nggak di bulan depan. Nah itu bisa pakai Google Analytics. Berarti Itu sih. kalau misalnya pengen lebih lanjut tadi terkait transaksi dan sebagainya, kalau misalnya kalau di Jaki gitu ya, yang menggunakan misalnya fitur Jak Lapor bisa berapa kali, berarti kita melihatnya dari back-end-nya sih. Iya, benar. Dan itu bisa lebih valid ya harusnya datanya. Itu sih. Oke. Ada lagi? Enggak. Untuk yang tadi yang di bagian slide yang retention, itu kan ada persebaran yang mana jadinya kalau dilihat dari grafiknya jomplang kan Mas ya. Ada yang dia bagian usernya itu paling banyak pakai itu yang di bagian banyak yang hijau, ada yang kayak jarang banget pakai itu bagian yang merah. Nah kalau di company itu bagusnya itu bikin program yang istilahnya menaikkan yang di bagian merah dan kayak misalnya sedikit menurunkan di bagian yang hijau, atau kayak ya udah kita fokusin ke yang banyak user pakai aja dibanding yang emang kalau di waktu yang jarang pakai kita nggak usah ada promo apa-apa, nggak usah ada apa-apa. Baiknya yang kayak gimana? Oke. Sebelum masuk ke jawab, mungkin perkenalan dulu tadi namanya boleh masuk. Sebelumnya nama saya Dimas, saya seorang mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Oke, ke slide yang retention tadi. Cohort. Ya. Nah, tadi pertanyaannya kita fokus ke yang merah atau fokus ke yang hijau ya? Oke, jawabannya depend tadi sih. Misalnya depend ke company objektifnya itu mereka mau ngapain. Nah, kalau misalnya company objektifnya itu fokusnya untuk akuisisi, ya udah kita fokusnya ke yang hijau aja. Jadi kita fokus ke orang-orang yang kita mau acquire gitu. Kita nggak perlu fokus ke orang yang churn. Tapi kalau fokusnya ke retention atau ke fokusnya ke ya retention dan orang kita nggak mau yang churn banyak. Artinya kita harus fokus gimana caranya kita nge-reactivate orang-orang yang udah pernah churn, yang merah ini. Gitu. Jadi pertama depend ke company focus, itu first thing first-nya. Yang kedua kalau udah tahu nih, kalau menurut saya pribadi, kalau sebagai orang data nge-suggest apa ke manajemen, itu kita lihat yang merah ini lebih banyak atau lebih sedikit dibanding yang hijau. Kalau misalnya yang merah terlalu dominan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sama yang hijau gitu. Misalnya 90% churn, mau 10% ini dipertahanin sampai 2 tahun ya revenue tetap 10% ini gitu, kecil gitu, orangnya dikit. Otomatis ya kita strateginya harus gimana caranya biar customer kita nggak churn
gitu. Tapi kalau misalnya yang churn udah tinggal 20%, 30%, ya udah kita fokus aja nih. Masih ada sisanya lebih banyak yang nggak churn. Gitu. Jadi misalnya yang hijau lebih banyak in total ya. Kalau ini kan cohortnya weekly, tapi in total monthly itu rata-rata berapa persen gitu. Dan itu dia ngedropnya paling banyak di bulan keberapa. Mungkin 1-2 bulan masih oke. Kalau lihat 1-2 masih hijau lah. Tapi kalau udah berapa? 10-11 atau 11-12 itu udah tahun depannya kan. Udah 11 bulan yang akan datang, itu udah mulai merah. Ya udah, kita harus bikin long term, gimana caranya mereka loyal gitu. Bisa dengan customer royalty, bisa dengan, ya makanya banyak member card, loyal gift card gitu-gitu ya. Jadi ya itu untuk nge-maintain biar dia tetap loyal in yearly lah. Jadi year terusnya tetap loyal, nggak cuma monthly. Itu sih. Jawab Pak, jawab ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada tambahan pertanyaan atau ada asumsi lain, silakan sampaikan. Jadi misalnya kalau dihubungin ke bagian value itu lebih baik untuk menguatkan yang bagian user data pengunjungnya di bagian hijaunya aja gitu. Iya, kalau yang ke yang revenue ya. Tadi balik lagi kalau sebagai seorang data, kalau misalnya banyak yang hijaunya, ya kita fokus ke hijaunya. Kalau misalnya lebih dari 60% itu di merah, ya kita fokus ke merah gitu. Dilihat dari datanya, data dan distribusinya juga. Itu sih. Sip. Oke. Tadi Bapak. Selanjutnya Bapak mungkin boleh perkenalan dan sampaikan pertanyaan. Ya, nama saya Haryanto dari komunitas game. Ya, yang mau saya tanyakan, kan saya mengolah data nih, pakai 2 metode, hasilnya berbeda. Itu apa yang harus saya lakukan ya? Bisa nambah konteksnya lagi nggak? Misalnya Jadi kan saya mau mengukur harga per main gitu ya. Misalnya cost per mainnya berapa. Datanya ada 2. Jadi saya pakai metode 1, metode 2. Hasilnya berbeda. datanya 1. Datanya 2. Jadi metode hitungnya ada 2. Oh, metodenya 2. Metodenya 2, hasilnya berbeda. Oke, boleh tahu metodenya apa? Yang satu misalkan dari selama ini saya main habis berapa duit. Yang satu misalkan main itu kan ada kilometernya, ada waktunya, itu saya ukur dari situ, hasilnya berbeda kalau bisa kita bandingin costnya sendiri. Apakah saya harus mengukur metode yang lain atau gimana? Oke, dari 2 metode itu yang paling mendekati ke company objektif atau company goal-nya itu yang mana sih? Itu jawabannya gitu. Jadi misalnya kayak analoginya kayak kita punya 2 matriks nih. Yang 2 matriksnya itu apa ya? Mungkin satu jelek, satu bagus gitu. Misalnya retention rate kita bagus gitu, tapi share kita jelek gitu. Referral kita jelek misalnya. Nah, company kita bagus apa jelek ya gitu. Pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya balik lagi company objektifnya. Kalau emang company objektifnya fokus ke retention, artinya retention ini artinya dengan pakai retention rate bagus. Tapi kalau company ini udah di stage mature dan udah peduli sama NPS dengan buzzer dan traffic, nah itu artinya ya kita harus do something atau solve referral yang jelek tadi. Gitu. Tadi ya 2 metode tadi. Yang mana yang paling mendekati company objektif atau goalnya gitu, itu yang dipilih sih. Jadi sebisa mungkin tetap pilih satu, yang keduanya jadi supportingnya aja gitu. Kalau dari margin of error-nya? Kalau dari margin of error, ya bisa juga pakai itu. Iya, bisa juga margin of error. Ada syaratnya kan, misalkan kalau punya data 100 atau punya data 1000 mungkin ada perbedaan untuk berikutnya atau. Nah, biasanya MOA atau margin of error, misalnya ada dua metode, itu yang mana yang paling kecil dan kurang dari 5%. Itu yang kita pakai biasanya untuk nge-assess sebuah dataset ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Mas Umar melanjutkan?
Mas Barul mungkin harus ditodong dulu. Silakan Mas Barul. Mungkin ini sih yang prevention ya. Kalau berarti kalau ini mungkin agak teknis apa sedikit teknis. Ya. Berarti kan caranya itu berarti di awal itu kita menghitung kayak user unik di bulan itu berarti ya. Ini kita bahas cohort ini ya? Iya, iya. Oh iya. Iya. Jadi misalnya ini kalau di konteks Jaki atau mungkin spesifik CRM atau Jak lapor lah gitu kan. Ya. Ada orang yang lapor nih, sekumpulan orang yang lapor kan ini jadi cohort kan gitu. Ya. User baru gitu. Nah, nanti setelahnya mungkin ini indikator apa ya bilangnya? Dan atau ininya bisa nggak sih kayak gini? Jadi kita melihat kayak retention ininya itu dari cohort variable itu dari orang apa ya melapor gitu. Jadi laporannya itu memang sudah sampai diterima gitu. Ya. Nah itu bisa nggak kita lihat dari situ gitu. Jadi kan misalnya ini misalnya ada 70 orang, terus nanti di bulan pertama ini misalnya ada 60 orang ini 60 orang unik yang melapor dan seterusnya gitu sampai bulan kesekian. Bisa nggak? Oke, menarik. Kalau misalnya gini, gue nanya balik ya, apakah Jaki akan semakin sukses kalau yang lapor makin banyak? Atau yang lapor makin dikit? Oke, berarti kalau itu jawabannya, berarti artinya ya kita bisa pakai matriks itu. Tapi gini ya, kalau misalnya tiap hari ada yang lapor gitu, tapi one day udah solve dan udah nggak ada laporan lagi, artinya kan semakin baik kan di masyarakat, iya nggak sih? Iya kan? Iya, bener nggak? Jadi kayak ini tarik ulur sih, dan ini pakai waktu kan, bisa nge-define itu pakai waktu. Tapi kalau mungkin di fase sekarang di mana problem di mana-mana, maka mungkin main matriksnya adalah jumlah laporan. Yang artinya ya kita bisa pakai cohort ini. Misalnya di tiap bulan ada 100 laporan. Nah, di bulan 100 user yang lapor, di bulan setelahnya, nah dari 100 ini berapa sih yang masih ngelapor gitu. Harapannya ya mereka tetap terus konsisten ngelapor kan, sampai mungkin di satu titik kita udah bisa state kalau Jakarta semakin baik. Nah, baru kalau sudah kita define state itu, ini juga menarik sih. Kalau misalnya udah kita define Jakarta makin baik, tapi yang lapor makin banyak gitu. Artinya kan apa? Iya. Artinya masalah, reverse dari retention. Kita pengen churn-nya yang banyak, tapi mereka kok malah retain gitu. Ini laporan apa? Iya. Ya itu sih. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu ya. Ya itu sih Mas. Jawab nggak? Mungkin satu singkat aja sih Mas. Itu kan misalnya April, berarti kan satu kan dia Mei. Ya. Juni gitu. Kalau yang bawahnya berarti Mei, berarti satunya Juni. Juni, betul. Jadi bulan 1 setelahnya. Betul. Iya. Sip, sama-sama. Oke. Mungkin mau lanjut dulu. Lanjut dulu ya. 10 menit lagi. Yang dashboard. Oke, nextnya ini terkait dashboard ya, atau ya gimana caranya, tadi kita udah belajar matrix, udah paham matrix. Nah ini saya mau coba kasih highlight beberapa ya matrix itu kan intinya kita bikin satu kesatuan yang kita bisa track di dashboard gitu kan. Jadi dashboard adalah sebenarnya kumpulan matrix gitu. Yang lebih penting adalah kita nge-define matrix tadi gitu. Tapi setelah kita udah define matrix, udah dapat matrix apa aja yang mau kita track, funnelnya dan lain-lain, maka kita put in one dashboard. Untuk apa? Untuk memudahkan untuk kita nge-track gitu ya. Jadi ya misalnya ini dashboard operation gitu ya. Ada open ticket, di sana ada reopen ticket, ada percentage reopen ticket, ada compare class month, dan ada month to month open ticketnya.
Jadi ya intinya dashboard ini tempat kita meng-track metrics-metrics yang udah kita define di satu tempat. Next. Nah ini contoh dari berbagai macam dashboard. Jadi ada yang ya ini yang common, yang general ya. Ada strategi dashboard biasanya, ada tactical dashboard, ada analytical dashboard, dan ada operational dashboard. Nah kita bagi berdasarkan level, ada management level, ada application time, sama complexity. Nah kalau strategik ini biasanya untuk top management aja gitu ya, C-level, senior manager, GM, dan lain-lain. Application time levelnya biasanya long term gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin dong lihatnya harian, tapi lebih ke year on year, month to month, dan lain-lain. Kompleksitinya lebih kompleks gitu karena kita mau ngelihat dan nge-show yang ya semuanya in one page. Kemudian tactical dashboard ini biasanya buat middle level, time-nya medium, dan kompleksitinya ya agak berkurang lah kompleksitinya. Sementara analytical sama kayak tactical secara management level, application time, dan complexity. Sementara operational level itu low level management yang paling bawah tadi ya. Dan dia biasanya daily dan dia simple gitu. Biasanya dipakai buat customer service atau operation. Nah itu bisa dibaca di link situ teorinya. Next. Nah ini contoh yang pertama, strategi dashboard. Biasanya dipakai buat executive management, C-level, BOD, dan lain-lain. Biasanya ya only contains KPI ya atau OKR. Jadi ada sales, revenue, kemudian PP or IT, cost, dan lain-lain lah. Jadi kompleks, mencakup semuanya, tapi ya long term gitu ya. Biasanya monthly dan yearly, dan ya CEO dan lain-lain yang bisa ngeliat ini. Nextnya ini tactical, biasanya level management dan lebih utamain ke analisis ya. Biasanya ya ini contoh di tactical di marketing, ada NPS-nya, ada customer-nya, growth-nya, visitor, kemudian inbound, revenue, dan ini spesifik untuk marketing. Jadi tadi high level semuanya, ini udah fokus ke tactical ke marketing. Next. Nah ini analytical, lebih ke analisis ya. Jadi biasanya apa sih yang bisa kita analisis dari dashboard ini? Jadi kayak total sales, total profit, terus demografi persona gitu ya. Dia tinggal di mana, kemudian provinsinya di mana, persebarannya, produk topnya apa, top diskonnya, dan lain-lain. Jadi ini biasanya dipakai sama tim data atau data analis untuk ngebuat report lah. Next. Nah ini operational, biasanya ini daily dan simple gitu ya. Tapi ya nggak terlalu kompleks, biasanya cukup numbers saja sama ya 30 days overview yang itu bisa dilihat daily gimana persebarannya. Dan ini harus real time. Nah ada 3 tips nih ketika kalian ingin menggabungkan semua matrix yang tadi udah di-define di dalam satu dashboard. Yang pertama, dari matrix yang udah di-define tadi, KPI, matrix, kemudian ARR, dan lain-lain, ya make it clear. Apa sih make it clear? Jadi make it clear ini sebisa mungkin ini bisa understandable tadi ya, bisa dipahamin dan jelas gitu. Dan nggak terlalu kompleks dan berlebihan. Jadi make it clear yang pertama dan bisa di-measure dengan gampang. Yang kedua, don't double dip. Jadi make sure matrix yang di show itu nggak duplicate. Jadi ya jangan sampai salah gitu. Udah bikin matrix ya bagus gitu ya matrixnya. Tapi pas nge-show di dashboardnya, oh ini keduplicate nih. Ternyata revenue kita nggak naik 100%, oh cuma setengahnya gitu misalnya. Jadi yang kedua itu jangan sampai salah lah nge-show-nya. Dan yang ketiga keep it simple. Jadi ya share dashboard simple sih. Jadi mungkin audiensnya bukan orang data, jadi ya sebisa mungkin kita present ke orang yang non data gitu. Sebisa mungkin ya biar mereka paham. Nah itu next. Nah ini ada sedikit mungkin cepat aja. Nah di Hijrah sendiri
yang pertama adalah vision ya. Kita punya visi tim datanya itu partner. Jadi partner produk sama bisnis. Jadi kita side by side teman-teman produk PM, side by side teman-teman bisnis. Di part apa? Di part data analytics dan platform yang sesuai dengan capability dan capacity kita. Yang tujuannya untuk making strategic decision. Jadi semua yang kita bikin itu harus support decision, harus bikin sebuah decision dan punya impact ke perusahaan. Jadi di luar itu bukan scope dari tim data. Jadi ini biar kebayang ya. Jadi visi dari dan scope-nya tim data di Hijra ini seperti ini. Jadi kita peer to peer sama produk yang tujuannya untuk membantu produk nganalisis fitur, nganalisis aplikasi, bikin dashboard yang tujuannya untuk ya strategic decision. Next. Nah, ini kita misalnya di sebuah company ada sebuah framework yang sangat penting ya untuk di-assess karena kalian mau bikin dashboard secanggih apapun kalau nggak pakai framework ini susah gitu. Yang pertama apa? Yang pertama capability dari internal tim kalian. Yang kedua interaksi dengan stakeholder, dan yang ketiga stakeholdernya itu sendiri atau bisnis tim. Jadi kalau kalian bikin dashboard sebagus mungkin tapi bisnis timnya nggak ngerti, ya useless. Kalian bikin dashboard sebagus mungkin bisnis timnya ngerti tapi nggak ada cadence atau nggak ada proses antara tim data sama bisnis, ya nggak guna juga. Gitu. Jadi 3 hal ini, internal tim, kemudian proses antara internal dan eksternal tim, itu 3-tiganya harus bersinergi. 3-tiganya harus berjalan gitu. Jadi jangan sampai ya matrix yang udah dibuat jadi dashboard, kalian nggak komunikasiin ke stakeholder. Pun stakeholdernya udah dikomunikasi nih tapi nggak paham gitu misalnya. Nah artinya harus ada edukasi dan lain-lain. Next. Nah ini temanya. Jadi tim data punya sebuah tema yaitu kita nge-solve dari fundamental datanya. Jadi percuma ada matrix tapi nggak ada datanya. Jadi kita harus punya datanya dulu. Kedua, kita baru bisa bikin dashboard. Dan ketiga ya kita butuh tim untuk di-develop. Entah itu internal maupun eksternal tadi ya. Next. Nah, kita punya 2 role, data analyst sama data scientist. Analis itu ya salah satunya bikin dashboard. Nextnya ada generate insight, kemudian sampai A/B testing juga. Sementara data scientist lebih ke modeling dan prediktif. Next. Nah ini platform kita. Jadi data kita lumayan banyak disimpan di cloud gitu ya. Kita pakai Google Cloud dan data warehouse kita pakai Google Cloud dan kita nge-show di dashboardnya pakai Metabase sama Tableau. Next. Nah, ini rules untuk bikin dashboard di Hijra. Yang pertama, have clear purpose and metrics. Jadi semua dashboard itu harus punya tujuan dan matriksnya jelas. Yang kedua, harus ada dokumentasi. Itu salah satu contohnya. Jadi Hijra Acquisition Dashboard name-nya Acquisition, Tableau link-nya apa, Metabase-nya apa, kemudian owner siapa, dan lain-lain gitu. Kemudian ada highlight chart-nya juga, dan ada definisinya masing-masing chart-nya. Dan yang ketiga, kita harus nge-publish pakai workshop dan sharing session. Jadi nggak cuman, oh ini udah jadi nih, dipakai ya. Tapi kita juga bikin workshop dan kita sharing ke stakeholder yang pakai itu ya. Dan yang terakhir, karena dashboard ini continuous ya, jadi ya keep iterating gitu. Jadi jangan cuman nge-launch sekali terus dilepas gitu. Karena matrix itu evolve. Dan untuk evolve matrix ya kita perlu nge-track terus semua matrix yang ada gitu. Dan nah ini iterating ini penting. Jadi ketika udah bikin satu matrix, udah bikin satu dashboard ya terus di-iterate sehingga bisa bersinergi dan terus-terusan continuously make improvement ke tim. Next. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Mas Umar, terima kasih banyak.
banyak atas 46 slide-nya, sangat insightful ya teman-teman, terutama mungkin bagi tim data gitu ya. Sangat apa ya, memberikan wawasan baru gitu. Nah teman-teman, sebelum apa namanya kita memasuki akhir acara, boleh masih ada slot untuk bertanya Mas Umar, mumpung Mas Umar masih di sini, jadi jangan disia-siakan gitu. Nah Mas Umar, kemarin kan kita mengambil tema mengenai how to use app data analytics to improve mobile application gitu ya. Nah salah satu tools untuk kita improve itu kan aplikasi, untuk improve aplikasi itu kan apa ya, kita harus mempunyai suatu tools untuk evaluasi gitu, dan salah satunya adalah dashboard ya. Dan sebenarnya kita sudah punya tim data yang keren banget nih Jakarta Smart City itu. Tapi mungkin saat ini masih fokusnya ke kayak tadi laporan mengenai kanal pelaporan gitu ya. Laporan apa aja yang sering dilaporkan, kemudian kanal mana aja yang sering digunakan oleh user gitu. Nah, kita belum punya dashboard yang memang bisa dimanfaatkan untuk pegawai Jakarta Smart City khususnya gitu. Jadi kita pengen belajar dari Mas Umar gitu di Hijrah mengenai pembuatan dashboard yang memang bisa dimanfaatkan oleh pegawai internalnya itu sendiri gitu Mas Umar. Nah mungkin teman-teman ini bisa jadi banget benchmark untuk kita semua. Bagaimana kedepannya mungkin kita bisa mendevelop suatu dashboard yang mungkin nanti bisa dijadikan suatu tools analitik untuk pengembangan setiap divisinya gitu. Ini boleh banget ditanyakan mulai dari mungkin divisi marketing, kira-kira metrik tadi yang bisa dimaksimalkan, dioptimalkan di dashboard yang mungkin nanti akan di-create itu seperti apa, itu bisa disampaikan. Mungkin dari Mas Gagat dulu, boleh disampaikan Mas pertanyaannya. Ya Mas Umar, saya Gagat dari tim marketing. Kebetulan saya dan beberapa teman saya itu sudah pernah bikin beberapa dashboard yang digunakan untuk rapat evaluasi mingguan biasanya. Cuma mungkin tadi udah di-address juga di salah satu slide, itu salah satu setelah bikin dashboard kita udah bikin nanti apa yang mau ditampilkan, visualisasinya mau seperti apa. Tapi begitu sedang dalam rapat itu mau highlight data-data itu, lama-lama tuh lebih kayak oh ini metrik ini down, dan kita nggak ada apa-apa gitu, nggak ada progress apa itu, nggak ada apa-apa. Nah mungkin kalau tadi ada metrik yang mungkin bisa difokusin, kira-kira ada nggak ide itu cara penyampaian atau visualisasi apa yang bisa memancing teman-teman untuk dari itu bisa action itu apa solusinya itu, karena mungkin tadi ada dashboard yang mungkin khusus untuk strategi keluarga atau mungkin karena terlalu luas gitu, jadi mungkin ada orang dari tim teknis mungkin ini nggak terlalu lihat nih, kurang paham gitu, jadi kayak mungkin ada. Oke, ini lebih ke dashboard khusus divisi ya Mas Gagat ya. Boleh langsung dijawab mungkin Mas Umar. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi bisa balik ke slide yang ada strategical, tactical, sama analytical dashboard ya. Jadi di atas nah ini atasnya lagi satu slide atas sebelum ini. Nah ini, nah mungkin kita bisa define dulu sebelum kita setup dashboard. Ya setelah matrix tadi ya, setelah matrix ini kita bisa define mana sih dashboard yang termasuk dari keempat tipe ini gitu. Apakah itu masuk ke strategik, apakah masuk ke tactical, analytical, atau operational. Nah, kenapa kita perlu define ini? Karena masing-masing tipe ini punya audience yang berbeda. Itu yang pertama. Dengan stakeholder yang berbeda, kita bisa tahu stakeholder kita tuh seberapa mature dan seberapa penting buat perusahaan. Yang kedua, kita bisa set up application level, management level, sama complexity-nya juga beda-beda. Karena tiap dashboard dan tipe ini punya
masing-masing level dan complexity yang berbeda. Kalau semua jadi satu, itu ya pasti akan bingungin gitu. Karena apa? Karena yang si level ngelihat yang operasional akan ini nggak perlu, tapi yang operasional ngelihat yang strategical ini nggak relevan gitu. Makanya step pertama setelah tadi yang matrix udah kita define dan lain-lain, itu kita nge-define dulu nih dashboard ini untuk siapa, audiensnya tuh untuk siapa dan gimana cara kita berkomunikasi sama mereka. Itu yang paling penting juga. Kemudian untuk masalah data fees dan lain-lain itu sebenarnya ada topik yang itu kita bisa bahas 2 jam sendiri sih. Jadi itu panjang lah. Jadi ada ya line, bar dan lain-lain. Nah, tapi sebelum ke sana ini dulu yang paling penting. Jadi jangan bikin dashboard tanpa kita tahu tujuannya buat siapa. Tanpa kita tahu complexity dan manajemen levelnya siapa gitu. Dan sebisa mungkin dibedakan walaupun itu di satu departemen ya. Misalnya marketing strategik itu beda sama marketing taktikal. Atau operational strategik beda sama operational taktikal gitu. Jadi iya dipisah karena audiensnya juga beda. Dan ketika udah selesai, nah di Hijrah tadi kayak udah dibilang, kita ada workshop. Workshop ini untuk apa? Untuk teman-teman stakeholder itu familiar, kita yang jelasin. Ada user guide-nya juga dan ada dokumentasinya. Jadi mereka nggak cuman dikasih link, silakan baca gitu, silakan dilihat dan dimonitor weekly. Tapi kita juga provide workshop, dijelasin caranya, oh ini maksud chartnya apa dan lain-lain. Dan ada dokumentasinya, mereka bisa baca gitu. Dan kita bisa monitor juga, siapa aja yang buka dokumentasi ini dan sampai mana gitu. Dan kita bisa follow up dari sana sih. Gitu. Again, balik lagi ke prinsipal yang framework tadi ya, ada internal, ada eksternal dan proses tadi. Jadi percuma kalau internal sama prosesnya udah berjalan, tapi eksternalnya juga nggak bagus gitu. Jadi ya eksternalnya artinya stakeholder kita, maturity-nya juga nggak bagus. Dan oleh karena itu kayak ayam sama telur lah, mana yang perlu kita duluin gitu. Apakah kita bikin dashboard dulu, apa edukasi dulu gitu. Ya udah kita bareng-bareng aja semuanya. Walaupun itu susah, tapi ya itu yang paling efektif sih so far. Ngejawab Pak? Gimana Mas Gagan? Oke. Baik, selanjutnya mungkin masih ada 2 penanya kali ya, boleh disampaikan. Mas Gias lagi, boleh Mas Gias? Ya, mungkin saya ada banyak pertanyaan, sudah bisa aja. Kayak dia Mas tanya saja ya, kalau Mas bisa jawab apa-apa. Tadi kan si Kak Reddy nanya pihak ketiga ya. Saya sendiri udah pernah lihat ini, pernah lihat Google, cuma dia nggak terlalu digital. Terus kata Kak Reddy, jadi berarti harus dari back end si media itu sendiri. Ya. Kalau dari si database ya, itu untuk yang itu parameternya apa Mas? Apakah dari log login, jadi kapan dia login, kapan dia logout. Nah, dia retain itu dia di-login atau perlu kita buat status buat kolom sendiri gitu, status yang inactive, active atau idle segala macam. Itu gimana Pak? Biar dari kita gampang mengambil data ini nih data user yang benar aktif, engagement tinggi atau mana? Oke, ini Mas Umar boleh jawabnya rada tengah sini. Oh iya. Agak ini soalnya di sini gelap. Oh iya. Cukup? Coba. Oke. Ini agak teknikal banget ya. Cuman kalau dari pengalaman pribadi, kalau untuk masalah visit dan login, sebenarnya di DB Hijrah itu cuma ada satu table, namanya user login, yang dia nge-record tiap user login aja. Ya kita bisa measure retention dari sana sih. Dia login, jadi ada kolomnya user ID sama login time, udah. Durasi login ada Enggak. kapan dia login, kapan dia last login, kapan? Enggak, dari 2 table itu bisa dibikin macam-macam. Jadi dari 2 table itu kita proses jadi di data warehouse kita, dan di data warehouse kita kesimpan ada user ID, dia loginnya kapan, jelas loginnya juga kapan di bulan itu. Iya, dan ada durasi dia login juga. Iya, gitu. Jadi dengan itu kita bisa bikin cohort ya, bikin cohortnya dia loginnya kapan, dan
bahkan cohort durasi gitu. Jadi misalnya orang yang login selama 5 menit, apakah di next month-nya dia login 5 menit juga gitu? Atau berapa menit sih dia login gitu? Orang yang pernah login di bulan itu rata-ratanya. Misalnya orang yang login di Agustus 10 menit gitu. Nah, di bulan September apakah 10 menit juga atau bahkan nambah? Misalnya kita expect nambah karena fitur kita nambah naik gitu. Kita dari fitur baru, ya ekspektasi kita fitur itu bisa nambahin duration login, duration time lah. Nah itu ya kalau dia nambah artinya fitur itu sukses kan. Kalau nggak nambah ya berarti ya kita perlu iterasi lagi. Itu sih. Ya. Jawab. Oke, terjawab Mas Gias. Alhamdulillah ya. Servisnya keren. Ada lagi? Satu penanya terakhir mungkin ya. Ada? Kak Randy mungkin sebagai penutup. Ini pertanyaan menjadi flashback di awal gitu Mas. Oke, dari segala hal penting ini, measurement dan sebagainya itu kan balik lagi ke goals ya. Ya. Objektif utama yang dikejar perusahaan. Boleh sharing nggak di Hijrah gitu ya Mas ya? Kalau di Hijrah sendiri penentuan objektif itu oleh siapa dan dilakukan kapan dan sejak kapan gitu. Karena ini mungkin bisa jadi reference kita gitu ya ke depan tim apakah perlu gitu ya dan masing-masing divisi punya objektif sendiri atau kita harus kumpul bareng, duduk bareng bikin objektif atau gimana gitu. Oke. Ya ini buka dapur ya. Ya, kalau di Hijrah sendiri kita pakai terms OKR ya, Objective Key Result, atau ya sama KPI. KPI ini kita define halfly atau 6 bulan sekali. Jadi misalnya Januari, Juni, terus Juli, Desember, itu kita define mostly metodenya mixing sih. Pertama top down itu artinya dari C-level udah nentuin objektifnya kita mau kemana, tapi belum ada numbersnya. Jadi kayak oke, kita mau jadi nomor 1 app fintech di Indo misalnya. In terms of apa, download gitu misalnya. Tapi belum ada, kita harus dapetin 5 juta download, itu belum ada. Tapi ya kita mau jadi nomor 1 app, kita mau profitable company misalnya. Yang ketiga misalnya kita mau review kita bagus gitu. Jadi objektifnya itu top dari atas. Kemudian matriksnya itu dari bawah, dari yang head-headnya atau ya head-headnya udah berunding, itu dari bawah ke atas gitu. Yang nge-propose matriks yang sesuai dengan goal atau objektif dari perusahaan. Nah itu yang dipakai sih. Dan itu halfly dan of course ada dashboard Tableau-nya buat nge-track. Dan itu desain ke senior management seminggu sekali bahkan trackernya. Jadi setiap minggu ada meeting buat ngebahas itu. Gitu. Ya. Cukup, ada lagi mungkin? Cukup ya? Oh Bapak boleh deh, aku kasih kesempatan untuk penanya terakhir. Silakan Pak. Izin saya Adi Kurniawan dari Mitra BPS. Saya netral aja ya Pak untuk masalah analisis itu. Jadi kalau nggak bawa BPS nih saya. Iya. Di masyarakat sendiri itu banyak sekali alat-alat yang dibawa oleh mitra gitu kan. Kayak dashboard ini, tapi banyak yang terjadi. Saya sendiri di lapangan gitu, ketika mengukur dari ukuran yang sebelumnya sama yang terjadi besok itu ada perbedaan. Akhirnya di situ butuh konsultasi. Nah sekarang banyak konsultasi yang melibatkan para pemangku sendiri, aplikasi struktur sampai seperti RT lah. Sampai RT yang harus ikut memvalidasi data itu. Jadi ada contoh lah, kayak misalkan data ini harusnya A, gitu kan, dari atas sudah A karena alatnya seperti ini.
Tapi yang terjadi apa apakah itu bisa dari APD itu bisa diukur nggak nih? Tengah-tengah kita bisa sesuatu dari error itu atau bagaimana? Oke. Iya, ini berdasarkan pemahaman saya aja Pak ya. Maksudnya saya juga belum pernah kerja di BPS. Dan mungkin kalau berkaitan dengan operasional data dan benar-benar ya kayak survei atau data yang benar-benar langsung turun ke bawah, itu pasti banyak errornya sebenarnya. Banyak errornya dan karena apa? Errornya karena apa? Karena yang pertama ya manual prosesnya, jadi ya dari paperwork gitu ya, offline, kadang di-convert jadi online, kadang-kadang ada human errornya, dan juga ya terlalu banyak datanya juga gitu ya, jadi mungkin ya kalau misalnya data survei se-Indonesia ya itu ya pasti jutaan lah ya. Nah apa yang bisa dilakukan? Kalau based on statistik sebenarnya cukup simpel sih. Kita bisa pakai kayak apa ya? Ketika ada distribusi sebuah data, itu bisa jadi benchmark ke distribusi yang lain gitu. Jadi contohnya misalnya RT1 di compare ke RT2 gitu ya, misalnya di RW yang sama. Nah data di RT1 ini kita udah valid nih. Nah gimana caranya? Caranya biar di RT2 ini biar nggak terlalu jauh sama RT1. Nah kita bisa pakai margin of error tadi. Margin of error misalnya 5% atau 10%. Di mana ketika datanya bedanya lebih dari itu, artinya datanya nggak valid. Gitu, secara distribusi ya, secara distribusi. Jadi kalau distribusinya masih masuk margin of error tadi, itu masih dibilang valid lah, gitu. Karena ya secara demografis, balik lagi ya, demografisnya harus sama, kemudian secara tipe datanya juga harus sama dan ini biasanya ketika datanya mirip gitu ya dan satu demografi yang sama, itu biasanya datanya secara distribusi sama sih, gitu. Menjawab Pak? Ya, boleh. Di masyarakat itu kan kita kan udah punya dashboard ya. Berarti ketika pas kita melakukan geotagging gitu, kok ternyata keadaannya tidak ada yang ada di dashboard itu. Akhirnya ukurannya itu adalah apa? Hati kita ini bukan ukuran yang di dashboard ini, itu menghitungnya bagaimana ya, untuk masuk, sedangkan kita kan terikat dengan yang ada di dashboard itu. Oke, sebelumnya dashboard ini secara tujuannya untuk apa Pak? Untuk menghitung contohnya misalkan tingkat ekonomi satu Oke. RT, dan terus ada tingkat kesejahteraannya, itu data-data yang sensitif sebenarnya. Iya, kebayang sih. Saya di sini bicara netral. Oke. Banyak yang terjadi error. I see. Oke, kalau itu mungkin jawabannya lebih balik ke fundamental datanya dulu sih Pak. Maksudnya yang pertama mungkin ya bisa dibilang tim datanya nggak terjun langsung, yang bikin dashboardnya ya terutama. Jadi dia nggak tahu data yang terjadi di lapangan, sehingga yang dibutuhkan adalah bukan dashboardnya, tapi real datanya dibenerin dulu. Jadi once datanya itu benar, ya entah pakai survei atau entah pakai apapun itu, sehingga datanya benar, maka otomatis ya dashboardnya bisa kepake, gitu kan. Jadi balik lagi ya tadi ke konsep yang tadi, sebelum ada dashboard harus ada matrix, sebelum ada matrix harus ada data yang bisa kita track gitu, dan data itu valid dan benar, reliable lah bahasanya. Nah selama data itu nggak reliable, maka ujungnya dashboard ini nggak akan berguna juga gitu. Jadi balik lagi ke benar-benar fundamental sebelum dashboard dan matrix ini bahkan, yaitu datanya harus dibenerin dulu gitu. Mungkin itu sih jawabannya Pak. Dan ya kalau case-nya tadi, ya berarti yang benar adalah ngikutin kata hati foto tadi. Iya, bukan dari dashboard. Dan yang bikin dashboard harus dikasih tahu, ya harus diiterasi. Makanya dari dashboard itu iterasi kan. Jadi ketika ada update, ketika ada something yang wrong, itu bisa diupdate.
Gitu. Ya, semoga menjawab. Bukan misalnya. Baik, ini keresahan pribadi. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah banyak yang bertanya ya. Waktunya juga kita terbatas kebetulan Mas Umar, semoga bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan sangat-sangat berguna sekali. Semoga tadi ya bisa dijadikan benchmark untuk kita mendevelop ya ke depannya ya teman-teman, sebuah dashboard yang bisa dimanfaatkan oleh semua sebagian semua divisi gitu. Oke Mas Umar, sebelum nanti kita foto bersama, mungkin aku tutup dulu acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman baik dari JSC maupun dari luar JSC atas antusiasnya tadi datang ke acara kali ini. Kita akan rutin setiap minggu di setiap hari Jumat akan ada sharing session seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang dari luar, Bapak, Mbak yang ingin hadir lagi boleh daftar lagi atau merekomendasikan ke temannya gitu ya, bahwa JSC punya acara sharing session di setiap hari Jumat, boleh sekali. Mas Umar, sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya. Oke, baik teman-teman, mungkin aku tutup acara kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.